Saya mau cek ke ICW ya, Mbak Almas, kalau tadi salah satu contohnya ya Bu Elsa butuh 7 tahun misalkan untuk menunggu sebuah eksekusi Sampai dalam sekarang belum sebuah kasus sampai sekarang. Nah, ICW pernah nggak mungkin juga melakukan pelaporan begitu ya kepada Mahkamah Agung dan sama memiliki kesulitan? Silakan, Mbak Almas. Oke, kita akan kembali. Oke, Mbak Almas sudah bisa dengar? Ya, dengar Oke. Mbak Bilkis. Pertanyaan saya tadi dengar? Belum dengar. Gimana Oke, Mbak? tadi seperti Bu Elsa yang menjalani proses-proses yang benar itu butuh waktu panjang begitu ya. Bahkan satu kasus tadi sampai 7 tahun menunggu. Pernah nggak ICW juga melakukan pelaporan ke institusi Mahkamah Agung gitu ya, terus kemudian tidak ada jawaban atau ke KY karena memang restriction dari kewenangan dia, seperti apa? Mungkin ada pengalaman, Mbak Almas? Mungkin pernah ya, tapi saya belum tahu informasinya. Mungkin teman-teman yang lain atau teman-teman dari yang banyak melakukan advokasi atau misalnya terkait dengan persidangan di KY dan di Mahkamah Agung dan lain-lain mungkin pernah punya, tetapi sejauh ini kalau saya pribadi belum pernah ya Mbak ya. Tapi memang kalau kami melihatnya yang sekarang ini kan memang kita belum tahu ya konstruksi kasusnya itu seperti apa, bagaimana misalnya relasi antara pihak penerima suap dan pemberi suap ini bisa terjadi begitu, siapa yang kemudian aktif meminta suap, siapa yang aktif, apakah pemberi suapnya, apakah penerima suapnya, atau semacam ada pengkondisian dibuat misalnya ada memberikan sedikit harapan atau misalnya tadi ya soal eksekusi, putusan kemudian dibuat lama dan lain-lain sehingga mengkondisikan satu hal yang sebagai si klien atau sebagai si pengacaranya kemudian berpikir wah kita harus membangun koneksi begitu ya, entah itu dengan menghubungi panitera atau hakimnya dan lain-lain begitu untuk memberikan suap. Jadi kalau dilihat dari beberapa kasus korupsi yang melibatkan hakim begitu ya, ini memang beragam begitu. Bagaimana relasi itu kemudian bisa ada relasi antara pemberi suap dan penerima suap begitu. Oke, kalau ini boleh Mbak Almas dan Mbak Feby juga ya, saya mau tanya. Ini kan Hakim Agung, panitera, asistennya, pengacara, dan pengusahanya. Modus yang dibaca oleh ICW seperti apa dengan keterlibatan banyak pihak ini, Mbak Almas, silakan. Ya, kalau kami melihatnya ini sudah kami justru mengkhawatirkan ini bukan kasus pertama begitu ya yang menyangkut orang yang bersangkutan ini, karena terlihat tanda kutip profesional dalam artian banyak pihak yang terlibat di situ dari internal Mahkamah Agungnya. Jangan-jangan ini bukan kasus yang pertama begitu ya, tapi sebelum-sebelumnya juga sudah ada kasus serupa sehingga saya rasa penting bagi Mahkamah Agung menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk berbenah begitu ya, memperkuat pengawasan di internal, kemudian menegakkan kode etik perilaku hakim itu sendiri. Oke, Mbak Feby, Hakim Agung SD itu ini mudah-mudahan tidak salah ya, dikenakan pasal 12 huruf C atau pasal 12 huruf A atau B, junto pasal 11 Undang-Undang Tipikor, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Ini maksudnya apa yang sudah dilihat oleh penyidik? Iya, baik Mbak. Ini yang dilihat oleh penyidik bahwa memang sudah terjadi satu pelanggaran tindak pidana atau kejahatan yang dilakukan melanggar pasal tersebut. Ya. Pasal itu kan adalah kaitannya dengan bahwa pegawai negeri ya atau penyelenggara negara yang menerima baik berupa benda gitu ya ataupun uang dan segala macamnya yang terkait dengan itu yang melanggar dari tanggung jawabnya sebagai penyelenggara negara gitu ya. Dalam arti uang itu diterimanya karena ada sesuatu yang kaitannya dengan kewenangannya atau dengan tanggung jawabnya ya untuk mendapatkan sesuatu. Jadi ada sesuatu yang terjadi di situ. Nah, pelanggaran terhadap pasal 12 itu ancaman hukumannya kan seumur hidup, Mbak. Pasal 12 itu ancaman hukumannya adalah seumur hidup atau minimal 4 tahun penjara, maksimal 20 tahun penjara, dan sangat berat sebenarnya dari ancamannya. Begitu juga dengan dendanya. Ya, dari pasal ini, dan begitu juga dengan dendanya. Dendanya itu sampai 1 miliar ya kalau tidak salah batasan bendanya. Jadi pasal ini
kaitannya begitu. Nah, kalau kaitannya dengan 55 dan 56 itu kaitannya adalah dengan bahwa dia tidak melakukan itu sendiri. Bahwa ada beberapa orang yang melakukannya yang nanti pertanggungjawabannya dilihat dari peran dari masing-masing orang. Baik itu nanti si panitera, orang yang menyuap, ya dalam hal ini adalah pihak kuasa hukum ataupun dari si pengusaha yang menyuap. Nah, itu semua kaitannya dengan pasal 55. Nah, kalau pasal 12-nya itu kaitannya dengan tadi Mbak, kewenangan dia sebagai pegawai negeri atau sebagai penyelenggara negara. Nah, penyelenggara negara itu diterjemahkan lagi salah satunya adalah hakim. Karena banyak kan penyelenggara negara. Nah, salah satunya hakim. Itu Mbak yang dimaksud dengan akan pasal lebih ini. berat jika mereka-mereka yang melakukan kejahatan korupsi, kolusi, nepotisme ini adalah penyelenggara negara. Pasti lebih berat. Ya, makanya pasal itu yang dikenakan, pasal 12 itu Mbak. Oke, meskipun begitu Bu Husnul, saya nggak tahu bahasanya yang Bu Husnul lebih tepatnya ya, apakah dibutuhkan reformasi hukum atau revolusi hukum atau apa sebenarnya dengan kondisi penyelenggara negara yang sudah dipisahkan, walaupun hukum masyarakat ini sama ya, di mata hukum semua sama ya, tapi begitu penyelenggara negara yang melakukan pasti akan jauh lebih berat. Toh tidak berhenti, masih ada korupsi dan segala macam, butuh apa saat ini? Ya sebetulnya simple reform, jadi bukan yang sampai revolusi ya. Dalam konteks itu membubarkan negara, membubarkan yang tadi saya katakan itu simple reform. Jadi kalau simple reform, pertama sebetulnya KPK sendiri itu harus transparan dan akuntabel. Jadi kerja KPK walaupun sudah ada Dewan Pengawas dan sebagainya, dia juga harus transparan dan akuntabel. Bagaimana sih? Jangan sampai semua penegakan hukum yang dilakukan KPK sebetulnya juga meruntuhkan semua lembaga-lembaga negara kan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Membangunnya kembali lebih mahal dibandingkan yang sebetulnya ada. Tapi bukan berarti saya pro kepada korupsinya. Kemudian yang kedua adalah pendidikan, mau nggak mau memang mulai dari pendidikan dan upgrading yang terus menerus. Dulu zamannya dulu itu yang namanya pegawai negeri selalu ada upgrading kan, ya upgrading. Terus kemudian pengawasan tadi, apakah menambahkan kewenangan kepada pengawasan? Cuma persoalannya kita ini kan bikin big government. Ya jadi big government itu artinya lembaga ini ada pengawasnya, ada badan kode etiknya. Terus yang ngawasi pengawas siapa? Yang ngawasi ini siapa? Jadi ini juga persoalan dengan second track institution yang ada di Republik ini. Maaf Bu, tapi pengganti mereka yang mengawasi kalau memang itu terlalu... Nggak, bisa balik lagi yang internal di dalam, kemudian dia harus diawasi oleh legislatif sebagai pengawas to kontrol eksekutif ya, yang adjudication-nya itu kan kemudian dikontrol juga oleh legislatif. Kemudian juga rekrutmen based on merit. Nah tadi kan karena ini Mahkamah Agung, political position, ya tentu saja berhubungan dengan politisi gitu ya. Akhirnya sebetulnya sejauh mana yang namanya, padahal ini Hakim Agung ini ya profesional ya, hakim karir ya. Ya jadi bukan hakim politisi. Karir, betul. Fair salary, pensiun, kejujuran. Kejujuran ini salah satu yang menarik yang kita bisa pelajari hari ini di dunia. Itu negara yang kenapa bahagia, itu Finlandia. Dan ternyata cuma satu, jujur. Jadi isunya itu cuma satu, jujur. Jadi kalau semua dari kita, semua tadi penyelenggara negara jujur, insya Allah itu bisa simple reformnya lebih mudah. Iya, saya nggak mau meruntuhkan semangat dari Bu Husnul bahwa jujur itu pasti ada Bu. Tapi apakah jujur itu ada harganya? Sesaat lagi ya Bu ya di Perempuan Bicara.